Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ma ba'd. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak melimpahkan nikmat kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita masih dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan ta'lim. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengikuti jejak langkahnya, dan semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah, pagi ini insyaallah kita akan lanjutkan lagi ta'lim kita mengenai surat Ali Imran ayat ke-14. Saya bacakan lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Subhanallahul azim. Ayat ini mengajarkan kepada kita tentang apa-apa yang dicintai oleh syahwat manusia. Tentu di dunia ini ada tiga hal. Yang pertama adalah an-nisa, yaitu wanita. Kita sudah selesai belajar kemarin. Kemudian yang kedua adalah wal banin, yaitu anak-anak. Itulah yang dicintai oleh syahwat. Dan yang ketiga wal qanatiril muqantarah. Wal qanatiril muqantarah ini merupakan kalimat yang unik. Dia tidak menyebut sebagai al-mal, dia tidak menyebut juga sebagai kalimat yang lain, tapi menggunakan kata qanatir al-muqantarah, yang makna asalnya ini sebetulnya sesuatu yang diikat dan dia tidak mau melepaskan ikatan itu, digenggam dengan erat, diikat. Kalimatnya wal qanatiril muqantarah. Apa ini maksudnya? Dijelaskan di dalam kalimat berikutnya, minadz zahab. Di antaranya adalah ad-dhahab. Ad-dhahab itu adalah emas. Oh, berarti kita paham yang dimaksud dengan al-qanatiril muqantarah adalah harta. Harta yang bertumpuk-tumpuk. Kira-kira seperti itu maknanya. Harta yang kita tumpuk-tumpuk, harta yang kita kumpul-kumpulkan. Minadz zahabi, di antaranya adalah emas, wal fiddati, perak, wal khairil musawwamati, itu adalah tunggangan. Ya, kalau zaman dulu adalah kuda. Kalau zaman dulu kan kuda terbaik gitu kan, tunggangan. Kalau zaman sekarang mungkin ya mobil gitu, motor. Nah, sekarang kendaraan lah, pesawat, helikopter gitu. Wal an'ami adalah binatang ternak. Kemudian wal harth adalah sawah atau ladang. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah kesenangan hidup di dunia. Nah, inilah yang paling disenangi oleh manusia, ini semua enggak lepas dari ini. Allahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang terbaik. Jadi yang pertama adalah an-nisa, kita menyenangi wanita,
nggak ada yang nggak menyenangi wanita ya. Kalau nggak senang sama wanita laki-laki ya berarti namanya nggak normal. Yang kedua wal banin, setelah senang sama wanita kemudian menikah, tentulah melahirkan keturunan. Itulah yang disyariatkan, yang diajarkan dalam Islam dalam menyalurkan syahwat tadi dengan benar atau dengan baik. Setelah punya istri, punya anak, tentu saja wal qanatiril muqantar. Maka kita ya, berusaha untuk mengumpulkan harta benda tadi untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Baik emas, perak dan semuanya yang tadi kita sebutkan. Dalam rangka apa? Dalam rangka tentu untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Apakah hal tersebut dilarang dalam Islam? Tentu tidak. Karena ya Allah lah yang memberikan kita kesenangan terhadap hal tersebut. Bayangkan kalau orang nggak senang sama duit, gimana? Ya, ada kisah di zaman Nabi Sulaiman dulu. Zaman Nabi Sulaiman ada kisah. Nabi Sulaiman alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, izinkan aku untuk memenjarakan iblis dan bala tentaranya. Kata Allah, jangan, ngapain gitu. Loh kan bagus ya Allah. Kalau iblis sama setan di penjara kan manusia nanti semua baik. Udah nggak usah, kata Allah. Pengen nyobain ya Allah, maksa tuh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kan gitu. Ya, paling hebat dia merasa di masanya itu kan. Ya udah, aku izinkan, kata Allah. Diizinkan. Sulaiman kan menguasai semuanya, jin ifrit apa semua kuasa, dia punya kekuasaan, punya kekuatan. Singkat cerita ditangkaplah itu iblis, setan dan bala tentaranya yang suka menggoda manusia itu ditangkap semua, masuk penjara. Masuk penjara aja Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah beres, Nabi Sulaiman lelah dan nyuruh pembantunya, chef istana. Aduh, saya lelah nih hari ini, capek udah ini. Kita bikin syukuran. Kalian belanja ke pasar, beli ini, pokoknya kita syukuran. Mulai besok kita aman dari gangguan iblis dan syaitan. Baik Raja Sulaiman. Begitu para pembantunya ke pasar, nah bingung dia. Di pasar kagak ada orang. Ini orang pada kemana pasar? Apa lagi libur, apa gimana? Kok tumben gitu. Semua pasar pada tutup. Begitu ini lapor balik ke Nabi Sulaiman, wahai Raja, di pasar nggak ada orang, kita nggak bisa beli apa-apa. Kok bisa begitu? Saya juga bingung. Tapi saya lihat masjid itu penuh semua. Jadi ternyata kalau iblis sama setan di kerangkeng gitu, orang nggak ada yang mau jualan. Ingatnya akhirat terus, nggak butuh sama duit. Buat apa duit? Nggak dibawa mati. Buat apa harta? Nggak dibawa mati. Mendingan kita ibadah aja. Jadi semua orang tuh pergi ke masjid ibadah, zikir, baca Quran, sholat segala macam di masjid semua. Kagak ada yang ke pasar jualan, nggak ada yang nggak ada. Dalam hatinya itu butuh duit nggak ada. Makanya Allah bilang kan apa? I told you so. Udah nggak usah ditangkap, biarin aja dia kayak begitu gitu kan. Kalau orang berbuat dosa nggak apa-apa, kata Allah. Tinggal minta ampun, tobat, saya ampun ya kan selesai gitu. Karena nafsu itu, syahwat itu memang dibutuhkan dalam rangka manusia ini bisa berkembang. Setan itu dan iblis juga dibutuhkan keberadaannya dalam rangka membuat orang itu terus berusaha mengejar keinginannya itu. Coba kalau nggak ada syahwat, nggak ada setan segala macam, manusia kayak malaikat. Kerjaannya gitu aja zikir, itu malaikat itu persis.
Jadi dunia tidak akan berkembang ya, begini-begini aja, stagnan. Nggak ada yang namanya teknologi, nggak ada yang namanya ilmu pengetahuan, ya begini-begini aja. Kerjanya ya kan, wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanya kecuali hanya untuk ibadah, nanti ibadah aja. Justru karena syahwat inilah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga manusia itu mengejar keinginannya, mengejar kebutuhannya. Bahkan saking nggak bisa ketahannya yang namanya syahwat itu kan ada yang bela-belain tuh, ngejar-ngejar cewek kan. Jamaah kita itu dulu Pak Tatang kalau dengar ceritanya sampai sholat subuhnya itu di masjid jauh, jam 3 udah berangkat. Kenapa? Dia lagi ngincer tuh anaknya Pak Kiainya itu, imam masjidnya. Tuh, sahabat saking begitunya. Ada orang yang pengen punya anak, lama nggak punya anak, mau apa juga dikejar, pergi sana, pergi ke sini, duit keluar ratusan juta segala macam, karena apa pengen punya anak. Ada orang yang ngejar sesuap nasi, segenggam berlian, kayak Pak Chandra tuh, seluruh dunia dikubuk sama dia. Sampai ke Trinidad. Itu jauhnya bukan alang kepalang, berapa jam ke sana Pak Chandra? 36 jam, bayangin. Apa yang dikejar? Nah, itu dia. Emas, perak gitu. Itu madu. Nah, seluruh dunia dikelilingin demi apa? Demi sesuap nasi. Nah, dan segenggam berlian gitu. Kelilingin semua nyari. Nah, masalahnya dia terkadang manusia itu lupa. Lupa apa? Dia merasa harta itu miliknya. Itu masalahnya. Padahal Allah katakan dalam Al-Qur'an lillahi ma fis samawati wal ardi wa ma fihinna. Milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi dan apa yang berada di antara keduanya. Semua milik Allah. Ada nggak milik Allah? Nggak ada. Emangnya duit tiba-tiba keluar dari ketiadaan menjadi keberadaan? Bukan, enggak. Duit dicetak dari kertas. Kertasnya dari pohon. Pohonnya dari mana? Dari bumi. Buminya punya siapa? Punya Allah. Gimana? Emas dari mana? Dari bumi dikeduk. Dan seterusnya. Semua asalnya dari bumi. Nggak ada sesuatu yang tiba-tiba ujuk-ujuk keluar, nggak ada. Karena semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang dari situ konsepnya adalah bahwa semua ini bukan milik kita, tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang seringkali kita lupa. Seorang bapak misalnya, seorang bapak memberikan uang bulanan kepada anaknya, biasakan untuk jajan. Kalau udah gede dikit, nah nih buat jajan kamu bulan ini, buat bayar kos-kosan. Kalau saya begitu kan ke anak-anak. Nih ngasihnya tentu saja banyak gitu kan, sesuai dengan kebutuhannya dia. Suatu saat si bapak sama si anak ini lagi jalan berdua, tiba-tiba ada orang yang minta-minta. Pas yang minta itu ngedeketin si anaknya. Tapi si anak itu cuek, dia nggak mau ngasih, cuek. Pura-pura nggak dengar ada orang yang minta-minta. Sampai si bapaknya bilang gini, "Nak, bapak pinjem dulu deh uangmu. Uangmu ya." "Buat apa? Itu buat mengasih pengemis. Itu yang minta-minta, kasihan." Coba dalam peristiwa ini apa yang bisa kita ambil gambar dari gambar cerita tadi? Kenapa kok si bapak mengatakan minjem dulu deh?
Itu duit yang dipunyai oleh anak, duitnya siapa sebenarnya? Duit bapaknya kan? Yang ngasih duit kan bapaknya, dia punya duit, belum kerja, ya kan? Tapi saking si anak ini kelihatannya pelit, sehingga bahasa yang digunakan oleh si bapak adalah, nak pinjam dulu. Karena itu duitnya dia kan, bisa aja dia bilang, sini duitnya yang tadi papa kasih, nah gitu kan. Tuh kasih uang, bisa aja begitu, tapi enggak, kalimatnya pinjam dulu nak, nanti bapak ganti ya uangnya. Tuh. Kenapa saking si ayah ini menghormati seolah-olah duit itu adalah miliknya si anak. Padahal dia tahu nih duit itu bukan miliknya dia, ini milik gua kasih ke dia. Tuh. Coba perhatikan kalimat Al-Qur'annya. Untuk ridullah qardhan hasanah yudha'ifhu wa yaghfir lahu dzunubakum. Untuk ridullah, siapa yang meminjami Allah qardhan hasanah dengan pinjaman yang baik, maka akan dilipat gandakan pahalanya dan diampuni dosa-dosanya, itu kata Allah. Kenapa? Saking Allah tahu kita itu pelit. Gitu. Persis kayak anak tadi. Yang ngasih harta siapa? Allah yang ngasih harta. Tapi karena kita merasa kita memiliki, sama kalimatnya begitu Allah. Bayangkan Allah pinjam sama kita. Pinjam dulu. Nanti aku ganti, kata Allah. Pinjam buat apa? No, fakir miskin kasih. Ya, no, masjid. No, yatim. Pinjam dulu, kata Allah. Nanti aku ganti. Saking satu Allah itu menghormati kita, Allah paham kalian ini merasa memiliki harta itu ya, tuh. Allah paham. Udah kita semua tahu ini bukan harta punya kita, ini dari Allah. Tapi Allah tahu sifat kita yang hubus syahwat ini, cinta kepada syahwat, cinta kepada harta, cinta kepada emas, perak, dan seterusnya. Sehingga kita merasa memiliki. Sama-sama Allah gunakan bahasa pinjam dulu ya. Gitu. Persis seperti cerita si bapak sama anak tadi. Ini merupakan sebuah sindiran yang sangat halus dan dalam bagi kita. Sama-sama Allah menggunakan kalimat pinjam. Jadi kalau kita tahu bahwa harta ini bukan milik kita, di saat misalnya kita hilang harta kita, ya kan? Kayak ceritanya Pak Anto tadi malam, hilang tuh duitnya, udah ditransfer ke penipu. Terus apa namanya, kita merasa kesel kan, waduh duit gua segitu-gitunya hilang tuh. Bahasanya apa, duit gua segitu-gitunya tuh. Wah, duit itu siapa? Duit Allah. Kalau harta kita hilang, yang kita sesali, yang kita kesalkan sebetulnya bukan hilangnya harta itu. Tapi yang kita sesali dan kita kesalkan adalah kenapa? Saya nggak bisa merapat amanat dari Allah ini dengan baik, sehingga harta ini hilang. Itulah dikesalin mestinya. Kalau kita merasa tidak memiliki, tapi karena kita merasa memiliki, aduh duit segitu-gitunya kok hilang. Karena kadang kita merasa memiliki. Tapi kalau kita tidak merasa memiliki, aduh, itu titipan dari Allah kok hilang, gimana gua gantinya? Nah, gitu loh. Beda ini. Apa namanya? Beda cara berpikirnya. Karena kita tidak merasa memiliki. Dan masalahnya itu yang sangat sulit ya. Menerapkan hal seperti itu sangat sulit. Merasa bahwa ini bukan milik kita itu sangat sulit itu. Ya, kecuali para sahabat dan Rasulullah lagi. Itulah bedanya kita dengan mereka. Ada orang berpikir gitu. Hah? Ya itu Rasulullah dan para sahabat kan begitu. Ada yang berpikir gitu. Ada. Jarang, makanya justru itu. Kita level kita sangat jauh dengan mereka gitu. Para sahabat kan begitu. Rasulullah itu berdoa, ya Allah jadikanlah aku orang yang miskin.
bangkitkanlah nanti di akhirat aku bersama orang yang miskin. Doanya begitu. Padahal Rasulullah yang sangat kaya. Istrinya itu Khadijah sangat kaya, kurang kaya apa coba? Sepertiga Mekah itu miliknya dia tanahnya. Kurang kaya apa? Begitu. Bagi dia miskin ya ada masalah, miskin. Bahkan dia Rasulullah berdoa apa yang jadi orang miskin gimana? Artinya apa? Supaya Rasulullah bisa menjadi contoh bagi umatnya. Kalian miskin gak usah sedih, aku juga miskin. Satu. Nah kedua, orang miskin tuh hisabnya sedikit, nggak panjang nanti. Yang kedua, yang ketiga, ya orang miskin ini, tapi miskin gini ya, memang ada orang miskin itu ada hati-hatinya juga. Karena kata Rasulullah, kemiskinan itu atau kefakiran itu dekat dengan kekafiran. Itu bahaya, titik bahaya di situ. Jangan sampai kita itu miskin, oke miskin, tapi jangan sampai fakir. Beda antara fakir dan miskin. Kalau miskin itu dia masih bisa makan untuk sehari-hari, nah itu minimal itu oke lah. Tapi untuk hal-hal lain kebutuhan lainnya dia udah nggak bisa, hanya cukup untuk makan aja. Tapi kalau fakir, bahkan untuk makan pun nggak ada, kurang, nggak cukup untuk makan aja juga nggak ada. Itu namanya fakir. Makanya jangan sampai jadi orang fakir. Kalau miskin, nah, itu Rasulullah contohnya miskin. Tapi Rasulullah nggak pernah jadi orang fakir. Gitu. Bahkan beliau sebetulnya orang kaya. Tapi seluruh hartanya dibelanjakan di jalan Allah. Termasuk istrinya Khadijah. Pokoknya istri Khadijah itu istri yang paling cintai oleh Rasulullah. Semua hartanya habis demi untuk membela dan perjuangkan bagaimana caranya supaya Islam ini berkembang. Dakwahnya Nabi itu disupport, disokongkan oleh hartanya Khadijah radhiyallahu anha. Begitupun Abu Bakar. Coba bayangkan Abu Bakar. Waktu mau perang, Rasulullah katakan siapa di antara kalian umatku yang akan menyumbang biaya perang. Nah perang kan butuh biaya. Abu Bakar maju yang pertama, saya Rasulullah. Kamu menyumbang berapa? Kata Nabi. Seluruh harta saya, tuh bayangin. Ya tanggung-tanggung. Gimana coba? Logikanya tuh di mana gitu. Loh, nanti anakmu dan istrimu gimana makannya? Biar Allah yang menanggungnya. Ada nggak di antara kita membangun masjid misalnya kan? Rumah gua jual, mobil gua jual buat bangun masjid misalnya, ada yang begitu? Coba, ya kan? Ada nggak? Ini Abu Bakar semuanya. Semua orang kaget, Rasulullah pun kaget, semuanya. Umar belum sampai segitu. Kalau Umar, saya setengahnya. Gitu. Makanya Umar sama Abu Bakar itu lebih tinggi Abu Bakar keimanannya. Umar setengahnya. Gimana? Logikanya itu di mana gitu? Mereka keimanan yang berbicara, bukan lagi logika. Makanya harta merasa bukan milik dia itu betulan. Harta yang milik Allah, bukan milik saya kok. Allah titipkan ke saya kan begitu. Abu Bakar sama Umar nih berpikir kan begitu. Harta ini bukan milik saya, Allah titipkan ke saya. Ya kan? Masa Allah pinjam ke saya nggak boleh kan begitu? Pinjam dulu dong. Kayak tadi itu. Bapak ngasih ke anak, pinjam dulu. Semua milik Allah. Allah pinjamkan untuk perjuangan. Masa nggak boleh? Emangnya milik lu kan? Udah milik Allah, udah mau dipinjam sama Allah, udah dikasih pahala juga berlipat-lipat. Diampuni juga dosa-dosanya, coba. Ya kan? Kita nih ngasih duit ke anak kita, nak nih jatahmu bulan ini ya 1 juta misalnya. Ada orang miskin minta-minta, nak kasih deh 100.000. Ntar nyampe rumah, papa ganti 500.000. Tuh, Allah tuh kayak gitu, poin 5 kali lipat. Bahkan papa ganti udah 1 juta lagi gitu. Karena sedekah tuh pahalanya 700 kali. Sedekah kata Al-Quran.
Jadi kalau kita sudah 100.000 itu, Allah tuh begitu ngitungnya, nggak nanggung kalau ngasih. Yang kedua diampuni dosa-dosanya. Padahal duitnya duit dari Allah, hartanya harta dari Allah. Itu pun kasih pahala juga. Jadi bolehkah orang jadi kaya? Boleh. Bahkan Islam menganjurkan, walaupun tidak eksplisit. Nah ini hebatnya perintah Al-Quran. Al-Quran itu tidak ada eksplisit. Jadilah kamu orang kaya, jadilah orang berbisnis. Nggak ada dalam Al-Quran. Dalam hadis nggak ada. Karena kalau hanya sekedar kaya, itu bahaya. Nanti apa bedanya sama orang kafir? Orang kafir banyak yang kaya. Makanya perintah di dalam Al-Quran adalah apa? Wa ati'uz zakah, bayarlah zakat. Itu perintahnya. Siapa yang orang mampu bayar zakat? Itu orang kaya gitu. Mana ada orang nggak kaya yang bayar zakat? Zakat mal dalam hal ini ya. Kalau zakat fitrah kan wajib bagi semua. Siapa orang yang mampu bayar zakat mal? Tentu orang kaya. Berapa minimal supaya kena zakat mal kita punya duit? Kurang lebih 50 juta. Kalau kita punya duit nganggur 50 juta di tabungan, di rekening yang kepakai, itu udah wajib kena zakat. Harus bayar 2,5% minimal gitu. Kalau duit kita di bawah 50 juta ya nggak wajib. Kalau kita punya duit nganggur 50 juta di rumah, artinya apa? Kita orang kaya karena duitnya nganggur kan, duit nganggur loh. Bukan duit di dompet. Kalau duit di dompet 50 juta mungkin kepake buat bayar SPP aja kurang ya. Bayar SPP, bayar UKT. Tapi duit nganggur, semua udah kebayar, makan udah selesai, jalan-jalan udah, bayar pembantu udah, bayar listrik udah, ya kan, bayar semua udah selesai. Sisanya 50 juta. Itu baru kena zakat. Itu pun ditunggu dulu setahun, 50 juta ini berkurang nggak? Kalau selama setahun terus nggak berkurang, nah itu baru kena zakat. Tapi kalau dalam setahun ini berkurang dikit, nah udah nggak kena zakat lagi. Tuh bayangin. Artinya kita orang kaya 50 tahun, duit selama setahun nganggur, kagak dipakai-pakai tuh. Saking banyaknya duit kita. Ya kan? Punya duit 50 juta setahun nganggur, nggak dipakai-pakai selama setahun. Ya kan? Kebanyakan dari kita 50 juta paling nganggurnya sebulan 2 bulan ya. Bulan ketiga udah berkurang tuh. Malah mungkin bulan ke-6 udah habis. Kan orang punya duit 50 juta minimal yang nganggur selama setahun, nah itu udah pasti harus kena zakat dan itu wajib hukumnya. Artinya apa? Ini orang kaya. Maka Islam itu sebetulnya menganjurkan kepada kita untuk jadi orang kaya. Kalau enggak rukun Islam kita nggak lengkap kan gitu. Rukun Islam berarti mana? Syahadat, sholat, ya kan? Sama sholat apa? Tapi itu kan Enggak gimana? tunjukkan kepada saya mana dalilnya kalau orang Islam disuruh nabung. Padahal kalau kaya kan bisa ada tabungan ya. Ya iya, tadi sudah dalil itu tadi kita diperintah zakat itu dalilnya. Dan jangan ngomongin tunjukkan kepada saya mana ada nggak di Al-Quran? Ada dalilnya, bayarlah zakat, nah itu dalilnya. Ya kan? Nabung itu supaya kita bayar zakat. Makanya balik lagi ke niat. Niat kita menumpuk-numpuk harta itu untuk apa? Balik lagi. Berarti Ustaz yang tadi itu dia nggak sadar tuh deh. Nggak ada. Karena memang dalil eksplisit memang nggak ada, tapi adanya dalil implisit. Yang dalil yang secara tidak langsung. Dalil langsung memang nggak ada, nabung itu nggak ada. Tapi dalil implisit dari sini. Bisa juga ada dalil yang lain juga ada di surat Al-Furqan. Walladzina anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan berinfaklah kamu, kan? Jangan kebanyakan, jangan terlalu juga sedikit, yang tengah-tengah aja. Kalau kita punya duit 100.000 misalnya buat makan hari ini, jangan 100.000-nya diinfakkan. Kita belum levelnya Abu Bakar sama Umar kan begitu. Habis nanti kita bingung makan apa gitu. Belum levelnya di situ. Infakkanlah maksimum 50% infak dari uang yang kita punya.
maksimum Al-Quran tengah-tengah. Artinya apa? Sisanya buat kita, bisa ditabung dan seterusnya untuk simpanan. Bisa juga seperti itu, Bang. Memang dalilnya balik lagi tidak eksplisit dalilnya, tapi implisit. Yang pasti adalah Islam sebetulnya menganjurkan kepada kita umat Islam untuk menjadi kaya. Supaya apa? Bisa bayar zakat. Supaya rukun Islam kita lengkap. Zakatnya zakat mal tentu ya, bukan zakat fitrah. Karena kalau tidak kaya ya nggak bisa untuk membayar zakat. Secara implisit seperti itu. Tapi harus kita waspadai juga, karena tadi itu kalau orang miskin ada enaknya, ada nggak enaknya. Enaknya tadi itu di akhirat hisabnya sebentar. Kemudian kalau kita bangkit di akhirat, orang miskin nanti bangkit bersama Rasulullah, surganya bareng kalau masuk surga dengan Nabi. Enaknya gitu. Terus ya nggak enaknya kita tahu lah, kalau orang nggak punya duit gimana sih nggak enaknya, itu aja. Nggak dosa. Hah? Nggak dosa nggak punya duit tuh. Nggak dosa, tapi nggak enak kan gitu. Tinggal sabar apa enggak. Tapi sebenarnya lebih hati-hati lagi jadi orang kaya. Itu banyak. Jadi orang kaya, bagaimana caranya supaya jadi orang kaya tapi nggak sombong. Itu bahaya. Karena banyak orang kaya kan, itu suruh datang ke gua lah, lu dia kan dia yang butuh. Nah, dari itu aja dia sombong. Masa gua mesti ke sono? Ah, gitu. Dia datang lah, orang dia yang butuh. Emang gua butuh sama dia? Tuh, gitu ya sombong tuh, pada ujung. Itu orang kaya penyakit. Dan itu nggak terasa. Kadang-kadang, si Ano tuh, saya lagi kesusahan, lu bantuin kayak gimana? Ya udah lu disuruh datang aja ke gua, ngadep gue. Gitu lah. Kayak kita orang penting, kayak duit kita punya kita kan gitu salah gitu. Emang duit kita punya kita gitu. Kasihan tuh si Anu misalnya lagi kesulitan tuh, coba lu bantuin deh misalnya ada yang jalan. Ya udah suruh aja dia datang ke gue. Gitu. Minta ke gue misalnya gitu. Kesannya ini duit punya gue gitu, padahal bukan. Itu aja sudah ada ujub di sini. Itu berat itu. Tuh, yang kedua zalim. Misalnya lu lagi gitu kan. Kemarin udah gua kasih, sekarang lu minta ini lagi tuh. Balik lagi, emang ini duit punya kita kan gitu. Ya kan? Ada orang tuh, boleh dikasih tolong misalnya kan. Kemarin bayar anak sekolah anak. Sekarang rumah bocor. Besok lagi ini, lu bolak-balik emang di sini dinas sosial apa ya? Nah itu penyakit orang kaya. Dan itu bahaya itu. Itu baru di dunia loh. Godaannya itu banyak. Belum di akhirat. Hisabnya panjang, lama. Makanya Abdurrahman bin Auf, aduh, gawat nih. Ya kan? Dihabisin semua hartanya tuh, diinfakkan semua, wakafin semua habis. Tapi emang dia orang ditakdirkan nggak bisa orang jadi orang miskin, kaya lagi kaya. Nah, ya udah. Abdurrahman bin Auf kan kata Nabi, sahabatku yang terakhir kali masuk surga itu Abdurrahman bin Auf katanya itu dah waduh. Jadi yang lain ada di surga, ini belum. Kenapa? Hartanya kebanyakan, ngitung duit, malaikat ngitung atu-atu, nih duit dari mana? Kan kalau dia hisab harta itu kan dari mana asalnya, kemana dibelanjakan, ada dua. Ya kan? Duit 1.000, dari mana nih dapatnya? Oh halal, dibelanjakan kemana? Oh ini halal, oke. Allah 1.000 lagi terus, bayangin. Kalau duitnya ada 1 triliun kan lama ngitung atu-atu. Ya kan, kalau kita nggak punya duit, duitnya dikit kan sebentar hisabnya begitu. Maka kata Nabi, sahabatku yang paling terakhir masuk surga itu Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Karena duitnya kebanyakan ya. Memang ditakdirkan untuk jadi contoh orang yang kaya. Masalahnya dia matinya bukan mati syahid, beda sama Utsman. Utsman kan matinya mati syahid, dibunuh. Ya kan Abu Bakar matinya karena sakit, beda. Abu Bakar udah beda, dia seluruh hartanya udah di ini kan. Abdurrahman bin Auf matinya mati standar, mati dalam keadaan orang kaya kan begitu.
Makanya hisabnya lama. Jadi pilih mana, mau jadi orang kaya atau jadi orang miskin? Pasti tetap aja Allah mau jadi orang kaya, tapi hisabnya cepet nggak bisa. Gue mau jadi orang kaya tapi nggak sombong, itu susah, karena nggak berasa. Gue mau jadi orang kaya tapi nggak zalim, itu juga berat, susah. Karena kan banyak orang kaya, duit gue, apa punya gue nggak butuh lu butuh gue. Nah, dari situ aja udah. Ini, gitu. Jadi, syahwat dengan harta ini perlu disalurkan, perlu dari cara-cara yang tentu dengan sesuai dengan syariat. Dari mana mendapatkannya, kemana dibelanjakannya, dan ingat banyak jebakan-jebakan Batman orang-orang kaya itu, supaya satu tidak ujub, tidak sombong, yang kedua juga jangan sampai zalim, yang ketiga ya harus ingat harus didistribusikan haknya orang lain minimal 2,5% dari total kekayaannya itu, supaya nanti di akhirat kelak kita bisa mempertanggungjawabkannya dengan baik. Itu pilihan, kalau pilihan jadi orang kaya artinya jebakan-jebakannya di situ yang satu. Itu pilihannya kata kayak Rasulullah jadi orang miskin. Miskin itu bukan berarti kita nggak punya apa-apa, tapi miskin adalah cukup makan di hari itu udah. Buat lain-lainnya nggak tahu dah. Yang penting cukup buat makan. Nabi kan begitu. Supaya tidak terjebak kepada fakir. Jangan sampai jadi orang fakir, miskin masih oke. Fakir karena fakir itu dekat dengan kekafiran. Banyak orang yang gara-gara kelaparan akhirnya pindah agama, ikut dan sebagainya. Itu bahaya di situ. Tapi enaknya adalah lebih banyak, ya kan? Di akhirat khususnya ya, hisabnya sedikit lah. Nanti kalau masuk surga, surganya bersama Nabi. Karena doa Nabi seperti itu, Bang. Jadikanlah aku orang miskin dan bangkitkanlah aku di akhirat kelak bersama orang-orang miskin. Itu doanya Nabi. Jadi tinggal dipilih mana yang kita pilih. Ya, kita harus tahu bahwa itulah semua adalah pilihan kita, dan kita harus menghindari hal-hal yang bakal menjebak kita. Jangan sampai kalau kita ditakdirkan menjadi orang yang berkecukupan, orang kaya, kita tidak berhasil melewati jebakan-jebakan tadi. Ya, karena itu sangat bahaya sekali. Baik, mungkin itu aja. Ada yang pertanyaan? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Kemarin saya nggak ada paham masalah wanita itu. Kalau misalnya manusia kan ditakdirkan untuk berpasang-pasangan menikah. Kalau tidak menikah itu dia merasa berdosa atau gimana, Pak? Selama hidupnya dia tidak menikah itu apa bisa apa tuh bagaimana? Apakah ditakdirkan dia tidak menikah dan dia merasa berdosa apa gimana? Yang pertama. Masa kedua, kalau misalnya perubahan jenis kelamin itu misalnya laki-laki jadi perempuan jadi laki-laki, apakah itu ada satu berdosa menurut mata Allah atau gimana ya, Pak? Ya, baik. Nah, jadi hukum di dalam Islam itu semua ada 5. Hukum itu pasti selalu ada 5. Hukum apapun itu. Kalau nggak wajib ya sunnah. Kalau nggak sunnah, makruh, mubah atau haram. Begitu hukum tidak menikah gimana? Ya 5 ini. Tergantung situasi dan kondisi. Hukum dasarnya adalah sunnah Rasulullah, hukum dasarnya. Tapi bisa berubah tergantung kondisi dan situasi. Seseorang wajib kondisi menikah jika dia udah ba'ath, istilahnya. Ba'ath itu apa? Mampu mencukupi nafkah lahir dan batin. Itu hukumnya jatuhnya wajib. Kenapa? Kalau dia tidak segera menikah, dikhawatirkan jatuh ke dalam hal yang negatif, perzinahan dan sebagainya. Untuk menghindari itu, makanya hukum menikah bagi orang tersebut wajib. Duit banyak, ya kan, kerjaan mapan, rumah udah punya, misalnya. Sementara pergaulan luas, gaul sama cewek-cewek dan sebagainya, itu bahaya kalau nggak segera menikah. Kan? Wajib hukumnya segera menikah. Bisa juga sunnah, hukum dasarnya sunnah. Hukum dasarnya sunnah, ya lebih baik dilaksanakan. Balik lagi untuk menghindari hal tadi. Atau yang kedua, supaya ada keturunan. Dia orang kaya,
misalnya, bukan kaya banget lah, cukup itu kan udah bisa lah menafkahi, ya kan. Kemudian juga keinginan untuk hasrat seksual ada, walaupun terkendali keinginannya. Kenapa? Karena ini seorang ulama besar, dia sibuk mengajar, sibuk menulis kitab, sibuk dakwah dan sebagainya. Nggak kepikiran nih, dia nggak bergaul sama perempuan, emang nggak bergaul. Dia karena sibuk dakwah kemana-mana, udah nggak kepikiran lagi, walaupun dia mampu sebetulnya. Gitu. Sehingga nggak kepikiran gua mau nikah sama siapa, gitu, mau calonnya juga gua nggak tahu siapa. Baru-baru sempet mikirin calon istri, udah nggak sempet karena sibuknya. Waktunya 24 jam tuh digunakan untuk kalau nggak istirahat ya ibadah, kalau nggak ibadah ya dakwah. Itu aja. Contohnya siapa? Nah, ya, para imam kita banyak. Imam Asy-Syafi'i, Imam Ghazali, Imam Bukhari, itu pas sempet mikirin nikah, calonnya aja bingung siapa. Jadi boleh tidak menikah. Tapi tentu dibayar dengan hal, karena sunnah, nikah itu sunnah. Sementara dakwah itu wajib. Kan begitu. Jangan sampai gara-gara menikah dakwah terhenti misalnya. Jangan sampai gara-gara menikah, nah itu malah negatif jadinya. Nah, ke situ balik lagi. Bisa jadi mubah apa ya tadi itu. Ya, menikah boleh apa enggak ya tergantung inilah. Mau nikah juga kerja belum mapan misalnya kan. Duit pas-pasan, kalau nikah gimana ngasih ini, orang cukup buat diri sendiri doang misalnya gitu. Itu hukumnya mubah. Bisa jadi makruh. Balik lagi dengan kondisi tadi itu, dia akan makruh kalau misalnya ternyata kerjaan juga belum punya misalnya gitu kan, tapi udah ngebuat pengen kawin, nah itu makruh jatuhnya sebenarnya karena belum bahas. Sebaiknya ya kalau orang menikah paling nggak punya penghasilan ya untuk bisa menafkahi istrinya, berapapun itu gitu. Yang terakhir adalah haram, bisa jadi haram nikah ya. Kalau misalnya belum waktunya nikah, dia udah nikah, gitu kan. Masih kuliah, udah pengen kawin, begitu. Dia juga belum, sekolah masih itu nggak boleh dipaksain. Paksa sama orang tuanya misalnya, lu kawin aja cepetan misalnya. Itu ada yang lama tuh orang kaya misalnya gitu, itu nggak boleh. Udah kuliah nggak usah, berhenti aja kuliahnya misalnya, sekolah nggak usah, kawin aja, paksa anaknya, itu nggak boleh. Haram, itu untuk nikah. Yang kedua mengenai tadi ganti jenis kelamin, sebagaimana kemarin ya, masalah an-nisa sudah saya uraikan bahwa ada 3 keutamaan wanita. Satu itu dia bisa mengandung, kedua dia bisa melahirkan, ketiga dia menyusui sang ibu. Makanya Rasulullah mengatakan siapa orang paling dihormati, ibumu kan, itu baru bapakmu. 3 keutamaan itulah yang tadi yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Walaupun dia berganti jenis kelamin, bisa nggak mengandung? Balik lagi tuh, bisa nggak melahirkan? Bisa nggak menyusui? Kalau enggak, ya tapi dia cowok hukumnya. Walaupun kelaminnya udah berganti, bisa dioperasi dari yang panjang jadi berlobang, tapi dia cowok. Karena dia tidak bisa mengandung, tidak bisa melahirkan, tidak bisa menyusui. Secara kodrat dia adalah laki-laki. Haram hukumnya, ya dia di posisi sebagai wanita. Gitu. Nggak boleh. Itu ya. Ada lagi yang lain? Saya Ya, silakan. kembali ke harta lah mas saya. Jadi kalau saya coba mempelajari ya Bapak Kemah, apakah saya mempelajari betul implementasinya ya. Jadi tadi orang Islam itu harus kaya supaya tadi bisa bayar zakat. Nah, secara implisit kan gitu. Ya. Jadi memang dalilnya nggak tegas gitu kan ya. Ya. Nggak apa sih khusus, nggak nyata gitu ya, nggak setelah itu nggak plok gitu kalau. Makanya ada kiai kemarin saya agak emosi juga tuh. Dia bilang, coba tunjukkan kepada saya, ada nggak dalil orang Islam itu harus nabung gitu. Artinya kan bagi mungkin yang tadi, oh iya Rasulullah aja miskin gitu ya. Ya bener kan, gitu kan, jadi gitu kan. Orang Islam miskin gitu ya. Orang itu kan miskin aja gitu kan.
saya agak emosi juga tuh. Padahal saya yang berpikir gini, sebenarnya orang Islam itu harus punya investasi gitu ya. Jadi punya satu usaha gitu kan, jadinya kalau orang dulu MLM gitu kan, massive income gitu kan. Jadi dia tidak bekerja secara otomatis, dapat bulan ini dia bagi-bagi gitu kan, ya, sekian untuk dirinya, untuk fakir miskin gitu kan, untuk mengembangkan usaha lagi gitu kan, bukan nabung kan gitu, untuk mengembangkan usaha lagi. Nah sebenarnya mungkin itu yang saya terpikir seperti yang dilakukan oleh Utsman bin Affan kan gitu, sampai hari ini gitu kan, investasinya itu terus berlimpah gitu. Kalau kata Pak Ustadz Wah, jangan nyumbang air aqua kan gitu kan. Jadi nyumbangnya apa? Nyumbangnya sumur. Akhirnya logika kita sebenarnya balik gitu ya. Iya, kalau aqua kan langsung diminum Pak, habis gitu kan, habisin gitu kan. Tapi kalau sumur kan dia bersumber, jadi dia kan sumber, jadi berlimpah ruah, besok habis minum ya ada lagi, besok minum ada lagi. Nah sebenarnya itu mungkin yang harus kita kembangkan sebenarnya gitu ya. Jadi orang Islam itu bagaimana bisa berinvestasi supaya dia bisa menikmati kehidupannya tadi itu. Hari ini saya makan, oh saya besok ada lagi gitu kan. Jadi tidak memikirkan yang sulit gitu. Kesulitannya akan insya Allah tertangani. Mungkin itu aja. Ya. Nah paling kalau bagaimana nih supaya bisa investasi, misalkan sekarang ini kan banyak cara ya. Kalau sendirian kan sulit gitu kan ya, tadi harus berkelompok gitu kan, berkelompok itu tadi berjamaah gitu. Nah seperti juga jamaah kita yang ada di masjid ini gitu kan semestinya bisa membentuk gitu kan, membentuk suatu nilai tambah gitu kan, baik secara kerohanian gitu kan, secara dunia lah gitu kan, juga harus ada gitu, jangan secara ukhrawi saja gitu, secara batinah aja kehidupan akhirat yang dipikirkan. Tapi bagaimana jamaah ini bisa manfaat, gitu ya. Ya, baik, baik. Ya betul, memang begitu bahwa umat Islam memang disarankan untuk berbisnis ya, ala Rasulullah saya berbisnis dalam arti ya tijaroh ya, berjualan memang yang disarankan itu. Cuman kebanyakan umat Islam sekarang itu kan kebanyakan adalah bekerja, bukan berbisnis. Beda, kalau bekerja kan kita jadi karyawan, pulang pagi masuk pagi pulang sore gitu. Jadi karyawan, jadi kata ada pepatah yang mengatakan bahwa kalau kamu pengen hidup cukup ya jadilah karyawan, kerja hidupnya cukup. Kalau kamu pengen hidup tenang, jadilah petani, tenang hidupnya. Kenapa? Ya, paling nggak untuk makan udah ada nih, macul sendiri kan gitu istilahnya, nanam sendiri. Tapi kalau kamu pengen jadi kaya, jadilah pebisnis. Tadi itu investasi, ya, bisnis, mengelola usaha sendiri. Dan itulah yang dianjurkan sebetulnya setelah tidak langsung, balik lagi yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah dari mudanya kan berdagang, artinya berbisnis, berarti kan berdagang. Semua seperti itu. Karena tidak ada orang kaya jadi seorang karyawan jadi kaya itu nggak ada. Tapi orang kaya ya orang berbisnis, Pak Canda bisnis madu, banyak duitnya, Pak Ale bisnis, ini Pak Anto bisnis, ini semua lah. Saya nggak tahu Pak Triosa Pak ini begitu. Nah tinggal bagaimana nanti mengembangkan bisnisnya, itu babnya udah beda kan gitu. Yang penting makanya umat Islam di Indonesia itu cuma 2% pengusaha Indonesia, sedikit sekali. Bayangkan dengan di Amerika, hampir 60% itu adalah pengusaha. Apapun usahanya, mau kecil, mau setengah, mau skala besar. Bayangkan di Indonesia cuma 2% orang yang mau berbisnis. Makanya Indonesia negara mundur, maksudnya bukan mundur, terbelakang, kalah sekarang ekonomi. Amerika kan ekonomi terbesar di dunia sekarang, nomor 2 China. Nah, China akan menyalip tuh dalam sekian tahun ke depan.
Kenapa? Karena China udah mulai orangnya berbisnis semua. Dari mulai yang kecil bikin peniti itu made in China kan begitu. Bayangin ya. Ya, sampai bikin pesawat ulang-alik Cina bikin. Itu semua bisnis. Kalau nggak bisnis, nah itulah susah. Kalau jadi karyawan kan ya masuk pagi pulang sore dapat gaji segitu ya udah gitu terus hidupnya monoton. Kalau mengikuti sunnah Rasul bisnis lah, jualan apa kayak jualan apa kan gitu. Sunnah Rasul ya, sunnahnya begitu. Nah, sudah enggak, apa kayak gitu jualan. Makanya Rasulullah pernah menegur seorang pemuda lagi zikir di masjid, baca Quran, zikir. Udah datang, kamu ngapain di sini? Zikir Rasulullah. Kamu zikir mulu, zikir itu malam. Ya kan, sepertiga malam itu zikir. Kalau siang begini lu kerja sana nyari duit. Domelin sama Nabi. Yang lain pada ke pasar, pada jualan, apa segala macam, masih zikir di sini. Oh, zikir bisa bikin lu kenyang kan. Domelin, mana Nabi? Kenapa? Bukan begitu caranya orang Islam. Zikir itu malam, sepertiga malam. Kalau itulah waktunya zikir, silakan. Sampai nangis-nangis, sampai bengkak-bengkak kaki lu. Nah itu zikir yang terbaik malam. Kalau siang jangan zikir, kerja kelayapan sono, ke pasar nyari duit. Bahkan kata Nabi sono, kalau punya kerjaan cari kayu bakar di hutan. Habis sudah dapat kayu bakar, kumpulin jual ke pasar kan dapat duit, gitu. Contohnya seperti itu. Ini umat Islam tuh nggak boleh nganggur, diem di rumah. Ya, Pak Eri. Apa gitu kerjain, apa kayak gitu. Begini kan, Hah? sekarang makan apa, besok makan siapa? Nah itu. Apalagi besoknya makan dengan siapa? Nah itu lebih bahaya lagi itu. Ini udah babnya beda nih. Gitu. Umat Islam nggak boleh, Nabi itu dilarang diem nganggur, zikir nggak boleh, masjid aja harus kelayapan nyari. Makanya di surat Al-Jumu'ah itu kan gitu, fangtashiru fil ardi, ya. bersebarlah lah di muka bumi. Cari. Masalahnya adalah kebanyakan dari kita apa? Malu. Nah itu dia. Kalau udah bab malu ya udah susah. Mau jualan ini malu. Ntar kata orang apa kata orang gitu. Ya kan? Irfan tuh, dia nggak punya rasa malu dia. Jualan apa nggak masalah. Jualan apa namanya? Apa kayak gitu. Tuh. Ya gitulah kira-kira. Ya, memang betul umat Islam harus bisa mandiri. Khususnya di Indonesia. Kalau Indonesia ini umat Islamnya kan terbesar di dunia. Ada ungkapan kayak 10 orang dapat rezeki. Ya 10. Satu karyawan. Ya 10. Allah tuh menciptakan 10 pintu rezeki. Yang 9 itu adalah pengusaha. Satu karyawan. 10 pintu rezeki. Jadi kalau nyarinya yang satu ini ya gitu-gitu aja hidupnya. Ini 10. 9-nya adalah ya dengan berusaha macam-macam, berusaha berbisnis. Sembilan agak ya. Nah, Enggak 10 ya? Udah 10, 9. Ya satu Biasa karyawan. karyawan awalnya. coba kalau Indonesia 10% aja masyarakat Indonesia itu ya berbisnis. Maju ini Indonesia ini. Sekarang cuma 2%. Bayangin. 2% orang Padang. Nah, itu orang Padang bayangkan. Berapa? Orang Padang. Gitu. Baik, mungkin itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika saya ada kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.